Pemirsa, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pihaknya sedang mendiskusikan kemungkinan serangan terhadap fasilitas minyak Iran sebagai balasan atas serangan rudal Iran terhadap Israel. Pernyataan ini muncul sementara militer Israel melanjutkan kampanyenya melawan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Dalam sebuah wawancara, Biden ditanya apakah dia akan mendukung serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran. Dirinya pun menjawab bila pihaknya sedang mendiskusikan hal tersebut. Hal tersebut memicu lonjakan harga minyak global dengan ketegangan di Timur Tengah, meningkatkan kekhawatiran pedagang tentang potensi gangguan pasokan. Namun Biden menegaskan tidak ada yang akan terjadi hari ini serta mengisyaratkan bahwa aksi militer segera belum diputuskan. Sebelumnya Biden menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung serangan Israel terhadap situs nuklir Iran. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam wawancara dengan CNN pada Kamis mengatakan Israel memiliki banyak opsi untuk balas dendam dan akan menunjukkan kekuatannya kepada Teheran segera. Namun seorang pejabat Amerika Serikat mengungkapkan Washington percaya Israel belum membuat keputusan pasti terkait langkah balasannya terhadap Iran. Masih terkait dengan ketegangan geopolitik, sebuah pesawat tak berawak atau drone Israel menyerang dan menghancurkan sebuah gudang bersenjata pangkalan udara Rusia di kota pesisir Suriah, Jableh, pada Kamis kemarin. Serangan Israel ini dilaporkan oleh kelompok pengawas yang berbasis di Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Serangan yang dilakukan melalui drone dan rudal pesawat perang itu meratakan depot dan menyebabkan ledakan besar terdengar dari jarak jauh. Adapun pertahanan udara Suriah dan pasukan Rusia menanggapi serangan itu dalam waktu 40 hingga 50 menit. Depot ini terletak di dekat pangkalan udara Nemin, pangkalan udara Rusia terbesar di Suriah yang terletak di provinsi Barat Laut Latakia. Belum ada laporan langsung tentang korban dari serangan tersebut. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, Radio Syam FM yang pro pemerintah mengatakan suara yang terdengar di langit di atas Jableh adalah pertahanan udara yang mencegat target di lepas pantai. Ia menambahkan tim pemadam kebakaran menuju ke sebuah situs di sekitar Jableh setelah kolom api terlihat naik dari itu. Ya, beralih ke informasi domestik, co-founder Lion Air, Rusdi Kirana, telah mendapatkan mandat baru sebagai Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Usai dilantik, Rusdi mengaku akan fokus dulu di MPR dan rehat sementara untuk mengelola bisnisnya di Lion Air Group. Dirinya mengaku kini sudah berusia 61 tahun dan pada waktu saat ini dirinya memastikan telah melimpahkan aktivitas bisnis kepada generasi kedua atau anaknya sendiri. Lebih jauh dirinya pun menghabiskan waktu sebagai wakil rakyat dengan posisi yang diembannya saat ini. Rusdi menegaskan dia tidak bisa merangkap pekerjaan, jadi salah satunya harus dipilih, dia pun memilih untuk fokus di MPR. Rusdi tidak mengungkapkan detail siapa sosok nantinya yang menggantikan dia mengurus bisnis Lion Air Group. Namun di sela-sela dia bicara soal peluang IPO Lion Air, Rusdi menyebut nama anaknya yang akan mengungkap peluang tersebut ke depannya. Masih dari dalam negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prediksi musim hujan di Indonesia tahun 2024-2025. Menurut BMKG, awal musim hujan di Indonesia akan bervariasi, mulai dari wilayah barat Sumatera yang memasuki musim hujan lebih awal pada Agustus 2024. Kemudian nantinya secara bertahap, musim hujan menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024. Di mana pada umumnya sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024. Adapun El Nino Southern Oscillation menunjukkan adanya potensi terjadi fenomena La Nina pada akhir 2024. Secara umum, La Nina cenderung menyebabkan kondisi yang lebih basah di Indonesia, namun dampaknya dapat bervariasi di setiap wilayah. BMKG pun meminta pemerintah daerah lebih optimal mengedukasi masyarakat tentang cara menghadapi risiko bencana yang berpotensi terjadi selama periode musim hujan, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim hujan atau normal, alias lebih basah dibanding biasanya. Wilayah tersebut berpotensi mengalami peningkatan risiko bencana banjir dan tanah longsor.
BMKG juga mengingatkan pentingnya memperhatikan peringatan dini dan potensi penyebaran penyakit di musim hujan.